yang menerima zakat. Yang paling dosa siapa? Ustadznya yang ada di situ. Makanya saya sudah sampaikan, terserah mau diamalkan apa enggak. Tugas kita hanya menyampaikan urusan amalan masing-masing. Betul? Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bukan khusus imam. Berani. Alhamdulillah, hadirin yang dimuliakan Allah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya syukur, dengan cara memperbaiki setiap iman dan amal kita. Hari demi hari kita murnikan keikhlasan, hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatnya di yaumil kiamat. Amin amin. Hadirin dimuliakan Allah, alhamdulillah kita masih berada di bulan yang agung ini. Sekarang sudah menginjak waktu yang ke-10 terakhir. Betul? 10 terakhir, dimana sebagaimana kita ketahui 10 pertama merupakan apa? Bulan penuh rahmat. Yang 10 kedua maghfirah. Nah, yang ketiga ini pembebasan dari api neraka. Barang siapa menyempurnakan amalannya dan siangnya berpuasa, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, kemudian malamnya man qama Ramadan, kalau siang man shoma Ramadan, siang berpuasa, malamnya mendirikan. Maksudnya mendirikan itu tidak hanya tidur, tapi mendirikan malam-malam di bulan Ramadan adalah diisi dengan ibadah. Maka barang siapa sempurna malam 10 malam terakhirnya, maka dia mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala kebebasan dari siksa neraka. Benar nggak janji Allah ini? Nah, pasti benar, nggak ada cerita Allah janjinya nggak mungkin tepat. Kemudian barang siapa mati setelah mendapatkan janji itu, maka dijamin dia masuk surga sesuai janji Allah Subhanahu wa taala. Selesai 10 hari terakhir, masuk ke dalam bulan apa yang disebut Lebaran, Idul Fitri, orang-orang tuh hakikatnya suci semuanya. Mati dia pada saat itu sedangkan dia belum melakukan dosa, maka seperti bayi yang barulah lahir. Tapi kebanyakan kita setelah Idul Fitri mulai dosa yang baru. Dimulai lagi. Maka barang siapa yang diterima amalan pada bulan Ramadan ini, ibadahnya, sholatnya, baca Qur'annya, zikirnya, itikafnya, maka dia akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kekuatan untuk menjalankan ibadah yang serupa di luar Ramadan nanti. Siapa yang sholatnya diterima di bulan Ramadan ini, sholat wajibnya, sholat sunnahnya, sholat tarawihnya, maka setelah Ramadan dia akan mengulang kembali sholat-sholat itu.
Barang siapa diterima sedekahnya di bulan Ramadan ini, maka Allah akan mudahkan tangannya untuk bersedekah kembali di luar Ramadan. Dan begitu juga baca Qur'annya. Kalau baca Qur'annya niatnya karena Allah, niatnya ingin Allah tuh senang, maka Allah terima, Allah suka, maka akan datang kecintaan kepada Al-Quran. Tiap hari pengennya lihat Al-Quran. Tapi kembali, orang yang beribadah niatnya selain karena Allah, maka Allah tidak memerlukan ibadahnya. Paham? Kemudian yang namanya Idul Fitri identik dengan yang namanya zakat. Padahal cuma satu zakat yang identik dalam bulan Ramadan, tapi ada banyak zakat lain yang hukumnya sama. Apa hukumnya zakat fitri? Zakat fitrah? Wajib. Benar, yakin? Yakin. Terus kalau zakat mal hukumnya apa? Wajib. Kalau zakat profesi, penghasilan, wajib nggak? Wajib nggak? Enggak. Semua namanya zakat itu wajib, nggak ada zakat yang nggak wajib. Ya, zakat kalau udah labelnya zakat itu derajat wajibnya sama kayak sholat. Aqimus sholata wa atu zakat, sama wajibnya kayak sholat. Maka orang yang nggak bayar zakat, itu kena dosa dia, karena disandingkan dengan perintah sholat langsung zakat ini. Sekarang kita bahas zakat fitrah dulu, nanti kita bahas zakat-zakat yang lain. Tapi ingat, zakat kalau sudah pangkatnya zakat, labelnya zakat, namanya zakat, itu hukumnya kalau nggak ditunaikan apa? Dosa. Sekarang zakat fitrah. Zakat fitrah ditunaikan sebelum khatib naik mimbar. Kalau khatib sudah naik mimbar, itu udah nggak boleh lagi bayar zakat fitrah. Sedangkan ukurannya adalah satu sok dalam kaidah fikih, dan dalam hadis pun satu sok disebut. Satu sok ukuran Madinah itu adalah 4 mud. Satu sok adalah 4 mud. Mud itu takaran canting orang-orang Arab, masih ada sampai sekarang. Sedangkan 4 mud itu ada 3,3 liter ukurannya. Kalau di kilo kan dia 2,9 kilo. Kenapa jadi 2,5? Ada sejarahnya. Dulu itu, zaman-zaman dulu beras itu masih sangat berharga, termasuk barang yang mewah lah. Sedangkan ekonomi negara kita dulunya masih belum terlalu kayak seperti sekarang. Maka ulama memutuskan 2,5 kilo untuk penyeragaman. Tapi kalau mudah model sekarang, hati-hati. Kalau bapak-bapak mampu 2,9, kenapa bertahan 2,5? Kenapa nggak ditambah berapa itu? 2,5 ke 9. Kenapa nggak ditambah 4 on lagi? Setahun sekali ini. Kalau bisa bulatkan jadi berapa? 3 kilo. Ini untuk yang hati-hati, seperti itu untuk yang aman. Ini harus disampaikan. Boleh nggak 2,5 bertahan? Ya silakan. Tapi tetap sang amil yang menerima zakat harus menjelaskan perkara ini. Kenapa? Kalau tidak dijelaskan, nanti di akhirat ada pertanyaan, yang tanggung jawab siapa? Yang menerima zakat. Yang paling dosa siapa? Ustadznya yang ada di situ.
Makanya saya sudah sampaikan, terserah mau diamalkan apa enggak. Tugas kita hanya menyampaikan urusan amalan masing-masing. Betul? Nah, berapa tadi kita ulangi? Zakat itu aturannya adalah satu so. Ulangi. Berapa takaran zakat? Satu so berapa mud? 4 mud berapa liter? Ini polisi hatam dia ada. Terus 3,3 berapa kilo? 2,9 kilogram. Satu on lagi 3 kilo. Dan bayarlah zakat sesuai apa yang kamu makan. Apa yang kamu makan. Ini mazhab Syafi'i ini, nggak ada kita bahas-bahas mazhab lain. Kalau bahas mazhab yang lain lebih parah. Mazhab Syafi'i tidak mengenal uang. Kalau mau bayar zakat harus bahan pangan. Tapi kalau mazhab yang lain boleh dengan uang, tapi hitungannya lebih tinggi. Ini bab zakat. Fungsi zakat fitrah adalah untuk badan. Zakat atas badan, untuk mensucikan badan. Kalau badannya kotor, banyak masuk makanan haram, banyak masuk makanan subhat. Apa itu subhat? Nggak jelas, entah halal entah haram, telan aja dulu gampang, yang penting enak. Ini namanya subhat. Kalau haram itu udah jelas. Nah, cara mensucikannya adalah dengan zakat ini. Zakat mensucikan tubuh, disebut zakat fitrah. Itu tadi hitungannya. Kemudian masuk ke zakat mal. Zakat mal itu terbagi menjadi beberapa bagian. Zakat mal itu zakat apa artinya? Mal, harta. Zakat tadi apa artinya? Mensucikan. Ya, zakat harta, zakat mal. Ini zakat mal adalah zakat harta. Yang pertama adalah zakat peternakan. Nah, peternakan dan hasil bumi. Pertama zakat peternakan dan hasil bumi. Yang bisa dizakati ternak itu hanya yang berkaki 4. Seperti unta, kemudian sapi, terus kambing. Ayam bisa nggak? Nggak bisa, dia masuk ke zakat penghasilan nantinya. Kemudian zakat hasil bumi itu apa namanya? Ya, zakat pertanian. Pokoknya hasil segala sesuatu yang dihasilkan dari bumi berupa tumbuhan, itu ada juga zakatnya. Kemudian kepemilikan emas dan perak. Apabila sudah masuk nilai nisabnya. Berapa nilai nisabnya emas dan perak? 85. Jangan dikurang-kurangin, dilebihin nggak apa-apa. Kemudian apa lagi? Rihas itu barang temuan. Misalnya Pak Arif temu lagi ngebolang di pantai, temu harta karun, nah, misalnya nilainya triliunan rupiah, nah itu ada zakatnya. Ada zakatnya. Itu hitungannya berapa? Ada hitungannya, nanti kita bahas rinci hitungannya. Kemudian terakhir zakat apa lagi? Zakat apa terakhir? Zakat penghasilan. Penghasilan dinilai sama seperti kepemilikan emas. Kalau hasilnya sudah 85, maka dihitung 2,5%-nya. Paham ya? Nggak boleh diakalin. Kepemilikan 1 tahun terhadap harta yang nilainya sudah harus zakati, maka akan dikeluarkan zakat 2,5%. Dan ini hukumnya wajib, kecuali orang nggak mampu. Zakat tidak wajib untuk orang yang tidak mampu. Tapi zakat fitrah wajib nggak untuk orang nggak mampu? Nggak punya, mau bayar pakai apa dia? Gimana? Nggak punya apa-apa, gimana cara dia bayar zakat? Nggak boleh minjem.
Dia terima zakat dulu sebelum subuh itu langsung dia bayar zakat kalau sudah menerima bagian. Dia menerima zakat biasanya dibagikan malam ya. Nah, masih ada kesempatan sebelum khotib naik mimbar, maka dia berzakat dengan uang zakat. Paham tuh? Wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan? Cukup? Angkat tangan dulu. Sebutkan nama, alamat, rumah di mana? Saya di orang nanti ada pengaturan tadi itu yang 85 itu 85 apa terus per tahun per bulan ya 85 hitungan 85 gram emas. Iya. Berapa emas sekarang harganya? Yang udah, ini paham udah ini. Berapa harga emas sekarang? Enggak, Pak. 1.700.000. Enggak mungkin segera 1.700.000. Yang sahih, yang sahih. Hah? Sejutaan. Terakhir itu 900 saya dengar. Hah? Sudah lewat. Ini hitungan murni, nggak mungkin imitasi yang dihitung. Berapa ke atasnya? 1,2 masuk akal itu. Kalau 1,7 kayaknya nggak laporan lagi mereka sama saya. 1,2 hitunganlah 1 juta. Jadi 85 juta itu nilai yang harus kalau gajinya 85 juta, kemudian gajinya 1 tahun, dia mampu mengumpulkan 85 juta di tabungan dia, maka 2,5% harus dikeluarkan dari tabungan tersebut. Kemudian zakat profesi ini ingat bukan hasilnya, tapi stok barang yang ada. Paham? Stok barang yang ada, misalnya punya toko nih, stoknya berapa itu yang dizakati, itu yang mau disucikan. Bukan saya hasilnya baru 60 juta bulan ini. Enggak ada cerita kayak gitu. Stok yang dihitung, bukan hasilnya. Yang punya toko, yang dekat sama toko, tolong sampaikan itu. Nah, di depannya ada toko. Tadi mau nanya apa lagi? Itu tadi 85 itu dalam per tahun, apakah terkumpul nilai itu tadi terkumpul dalam rumah apa yang mungkin itu dihitung ada apa memang, tapi uang ini ada dihitung begitu ya. Kepemilikan selama 1 tahun ya, kepemilikan selama nisab itu disebut nisab berulang 1 tahun. Nah, jadi lain cerita kalau dia penghasilannya 100 miliar tapi pengeluarannya 200 miliar. Nah, nggak ada cerita kayak gitu. Sudah nggak bisa dia. Jadi termasuk orang yang tidak mampu itu malah. Penghasilannya 100 miliar, pengeluaran 200 miliar. Karena dia menghidupi banyak orang misalnya. Anaknya 1 pulau, misalnya anak dia semua. Wajar pengeluarannya gede. Maka dia boleh kena dapat zakat gitu. Paham ya? Tidak boleh juga ngakalin. Misalnya ada tabungan nih 85 juta. Dengarkan dulu Pak. Misalnya ada tabungan 85 juta. Udah masuk waktunya, udah 1 tahun dia memiliki, kemudian dia akalin supaya nggak bayar zakat. 5 juta dijajanin dia bakso. Jadi 80 juta. Ini nggak wajib saya berzakat. Kenapa? Belum sempurna 85 juta. Itu ngakalin namanya. Ngakalin kayak gitu nggak benar biasanya. Biasanya berantakan usahanya. Ya. Gimana kalau saya nggak pernah bisa bayar zakat karena
Zakat mal ini nggak pernah bisa. Karena apa? Karena nggak pernah sampai nilai yang harus dibayarkan zakat. Ya banyak sedekah aja. Di luar daripada itu sedekah. Atau gini cara sedekahnya supaya mau lebih tentram hidupnya, setiap penghasilan, misalnya Abah Ohim dapat proyek di Kalianda misalnya, hasilnya itu potong 2,5% langsung, boleh seperti itu. Ya biar aman ya, biar suci terus yang dimakan, suci yang dikerjakan, dan suci hasil dari perbuatannya. Paham ya? Yang lain? Mau tanya lagi dari tema ini. Kalau kita sudah berwudu, kotoran setiap binatang itu kan najis. Ya. Saya mau tanya, kalau kotoran binatang yang dari kayu itu, bumbu gitu ya, itu najis nggak? Ini. Ya. Jadi harap diketahui, kita berwudu itu bukannya apa? Itu adalah sifat suci dari hadas. Kalau ada bendanya, itu namanya najis. Nah, kita ulang dari awal ya. Seseorang berwudu keinjak tai, mau ke masjid keinjak tai, atau kita analogikan lebih barbar lagi, disiram tai sama orang satu ember misalnya, batal nggak wudunya? Kenapa? Karena wudu itu sifat, sedangkan najis itu berupa benda. Cukup bersihkan saja najisnya, selesai, buat wudunya tidak batal. Itu ya, pahami ya. Kadang kepegang, kecuali terpegang. Nah ini penting ini, yang punya anak kecil udah wudu, anak nangis-nangis BAB, anak kecil dicebokin, batal apa enggak wudunya? Kenapa batalnya? Hah? Apa ini, sengaja apa? Hah? Sengaja gimana nih? Yang jelas, harus jelas. Karena menyentuh kemaluan anak Adam, baik depan maupun belakang, itu hukumnya membatalkan wudu. Itu masalahnya, bukan sengaja atau enggak nyebokin. Walaupun enggak nyebokin, megang gemes sama burung anak kecil, batal itu sudah. Ya, membatalkan wudu, menyentuh kemaluan anak Adam dengan batinil kafi. Batinil kafi itu, ini kafi telapak tangan, di dalam telapak tangan dengan dua. Tapi kalau dengan punggung kayak gini, enggak batal. Tapi jangan dimainin, mentang enggak batal kayak gini terus ya. Nah, sampai di mana tadi tentang bubuk. Ada dua pendapat masalah bubuk kayu. Satu, pendapat yang pertama, dia kering. Najis apa enggak? Najis, tapi dia dimaafkan karena ukurannya kecil, tidak basah, dan dia tidak menyebarkan najis. Sama kayak gini. Kalau kena darah, misalnya nyamuk, apa hukum darah sekarang? Najis. Ketika sholat digigit nyamuk keningnya, pipinya lah, kemudian ditempel, saking nggak tahan, ditempel berdarah, batal nggak sholatnya? Kenapa? Nggak ada wudu, nanti nggak ada wudu, sekarang sholatnya batal nggak sholatnya? Kenapa? Ada najis kan? Hah? Najis apa bukan itu? Najis, tapi dimaafkan. Tetap najisnya tetap, tapi dimaafkan karena kecil. Gitu. Bubuk itu termasuk kecil dan kering. Sama kayak gini. Contoh lagi. Bab kering, dia tidak akan menyebarkan najis. Yang punya pipa gading, ya. Pipa gading itu hukumnya najis.
Kalau dibawa sholat tidak sah sholatnya. Tapi nyebarkan najis tidak? Tidak, karena dia kering. Kering ketemu kering, maka tidak menyebarkan najis. Tapi kalau dibawa dengan sengaja dikantongin, itu nggak sah, karena tetap benda kering tetap najis. Kalau nggak sengaja, tadi Pak Ben ya, kalau sengaja dikumpulin bubuk-bubuk itu kumpulin, masukin tas, masukin itu sholat, batal, nggak sah sholatnya. Tapi kalau nggak sengaja, nggak masalah. Paham ya? Kalau sengaja. Tersangkut dengan ibadah di kalau bawah soal itu kan. Gimana kalau dompet? Kita kan nggak tahu, dompet itu kan dari kulit laki-laki. Ya. Nah kulit itu kan kita nggak tahu dia potong secara halal atau secara haram. Membawa. Dan dompet itu kulit. Ya. Termasuknya. Jadi kulit tidak termasuk najis kalau disamak, kecuali kulit anjing dan babi. Semua kulit itu suci dengan jalan di samak. Apa itu samak? Dipisahkan daging sama kulitnya. Semua kulit itu jadi tidak haram, kecuali kulit anjing dan babi. Ya, dompet itu kulit, kalau dia kulit babi ya haram, kalau dia kulit anjing ya tetap najis dan haram. Selain daripada dua jenis kulit itu tadi, maka dia suci dengan jalan disamak. Apa itu disamak? Disamak. Kalau kita samak itu artinya dikulitin lah ya. Paham sampai situ? Ada lagi? Kalau misalnya dinyatakan nanti ada pena lah. Catat ini. utang di alun-alun baik masih bukan dalam Jakarta. Utang apa utan? Dan utangnya orang juga. Oh iya. Utang. Nah itu apakah kan belum dibayar ya? Ini sudah dibayarkan. Itu pertama. Yang kedua, karena saat kita sholat kan ada imam yang bukan bayar sholat, kita bisa saya baca buku atau PH yang percaya kita bisa atau transfer diselesaikan atau transfer belakang imam. Terus yang ketiga terakhir, apa umumnya kalau kita tidak menyukai suatu perempuan, tapi itu sudah terjadi, jadi misalnya kita melakukan salah, kita nggak tahu kalau itu ternyata dan melanggar hukum atau dosa. Oke, bagus pertanyaan, sudah ditangkap. Cukup 3? Boleh nambah nanti ya. Yang pertama hutang. Hutang apakah termasuk zakat? Yang dimiliki di badan. Kalau dihutangkan itu udah bukan punya kita, nggak ada di kita, ya. Tidak termasuk hitungan. Misalnya Pak Ade punya duit dihutangkan ke orang 5 miliar, itu nggak masuk zakat karena nggak ada di badan, belum tentu dibayar sama orang, ya. Yang kedua tentang sholat, ya. Tentang sholat tadi kan, gimana kalau imamnya buru-buru, kita sedangkan belum menyelesaikan, maka ikuti saja imam kalau nggak ada waktu lagi. Ngikutin imam, nggak perlu ngikut baca. Contohnya di Al-Fatihah, kita baru masbuk, baru datang, imam sudah waladhdallin, dia mau ngulang dari alhamdulillah, maka ikuti saja imam, nggak perlu ngikut baca. Maka bacaan imam termasuk bacaan makmum. Diterima imam, diterima makmum. Batalnya imam, batal sendiri dia. Nah, itulah nggak enak jadi imam. Batal imam, batal sendiri dia. Kalau dia bagus kita ngikut, dia jelek dia sendiri tanggung jawab. Tapi kalau dia bagus, pahalanya lebih gede imam tuh, ya. Paham nggak? Kalau imam batal, makmum enggak, lain cerita. Kemudian yang terakhir, apa tadi yang ketiga? Oh, melakukan pelanggaran tanpa mengetahui hukum asalnya. Maka kalau dia dalam posisi belajar,
maka akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia tidak belajar, maka dia dikenakan hukum. Tetap dikenakan hukuman. Kecuali itu tentang bab-bab yang wajib. Dia wajib membayarnya ketika dia tahu. Nggak ada kompensasinya. Kecuali dia dimaafkan tuh karena dia nggak tahu. Tapi dalam posisi ini nyimak nggak kira-kira ini? Dimaafkan orang itu kalau nggak tahu, tapi posisinya sedang belajar. Tapi kalau dia nggak mau belajar, nggak ada maaf untuk dia. Paham ya? Saya melakukan ini. Kenapa kamu lakukan itu? Saya nggak tahu kalau ini salah. Kenapa nggak belajar? Ditanya kenapa nggak belajar? Kalau dia nggak bisa jawab lagi kenapa nggak belajar, kena dia hukuman. Tapi saya masih belajar. Makanya Nabi menyarankan, mewajibkan kepada umatnya, tuntutlah ilmu sampai sampai mati. Maka segala sesuatu yang kita lakukan, dosa-dosa yang kita lakukan tidak kita sadari, mudah-mudahan Allah akan ampuni. Maka niatkan, kita semua harus niat belajar sampai mati. Kalau ada kesalahan yang nggak kita tahu, bisa komplain, ya Allah, saya nggak tahu. Kenapa nggak belajar? Saya masih belajar. Namanya salah, wajar. Namanya masih belajar. Paham ya, Pak Ade? Ya. Itu karena nggak belajarnya dosanya. Wallahu alam. Ada yang lain? Nambah lagi Mas. Boleh. Ini masalah doa. Libur kan ini? Gitu ya. Masalah doa ini setelah imam mengimami itu biasanya kan berdoa panjang doa. Tapi rata-rata imam itu tidak menyampingkan begini atau memalingkan mukanya dari kiblat. Itu hukumnya gimana? Kalau makmumnya sudah pada pergi, apa dia masih dapat pahala berjamaahnya? Yang siapa makmumnya? Makmumnya Makmum udah pergi. sudah pergi. Sedangkan imamnya masih menghadap ke kiblat. Iya. Jadi Sedangkan yang saya tahu, kita mengikuti imam itu apa yang dikerjakan imam, namanya imam, panutan berarti ya. Dan kalau dia sudah begini, kita pergi, itu yang berganjal apakah masih diterima berjamaahnya Ya. atau tidak? ya sudah ditangkap Ya. soalnya. Saya sudah paham soalnya. Izinkan saya menjawab. Yang pertama, berbaliknya badan imam itu adalah tanda jemaahnya telah selesai. Tapi kalau belum berbalik badan imam, itu doa imam adalah doa makmum. Zikir imam adalah zikir makmum. Nah, gimana kalau imam belum balik, dia kabur? Nah, sholatnya selesai, enggak itu, tapi dia enggak dapat doanya. Bukan berjamaahnya juga. Bukan. Jemaah itu ditutup dengan berpalingnya imam tadi. Makanya imam itu dianjurkan kalau sudah salam, baliklah badan. Mungkin orang itu ada keperluan, maka bisa membubarkan diri. Ya. Tapi ada enggak yang itu? Tahanin dulu. Kalau tempat tertentu kan ada imamnya enggak mau balik, tahanin aja sampai maghrib asarnya. Jadi ya harusnya gitu ya. Tapi wallahu alam bisawab. Kalau imamnya enggak balik gimana? Kemungkinan dia itu tidak akan mendapat doa imam dan zikir imam, tapi hanya dapat pahala sholat berjamaahnya saja. Itu aja ya. Paham? Nah, Saya pernah mendengar juga bahwa dia batal berjamaah. Ini makanya saya bertanya. ya itu lebih ekstrim itu. Itu batal sholat berjamaahnya batal. Ya ada yang barbar kayak gitu, jawab juga ada ekstrim gitu. Tapi upayakan Pak ya, kalau imam belum berbalik, jangan bergerak dari tempat duduk. Sholatnya sudah selesai, tapi berjamaahnya belum. Tanda selesai jemaahnya berbaliknya badan imam dari kiblat.
Ya gitu. Ada yang lain? Sudah dulu kalau tadi sudah. Nanti dulu itu. Ya. Kalau belum waktunya, nanti kalau sudah habis belum waktunya nanti bisa bisa ada bayi tadi belum turunnya sholat ya. Itu wajib dibayar. Kemudian ada bila nakal, katakan orang bila ya. Wajib bagi yang ngurusin. Dia nggak wajib atas dirinya sendiri. Orang yang nggak punya akal bebas dari semua kewajiban. Ya, bebas dari semua kewajiban. Tapi kalau yang dia punya orang tua, maksudnya umurnya masih di bawah asuhan orang tua, maka dia tetap harus dizakatin, Pak ya. Badannya yang dizakatin, bukan akalnya. Tapi kalau dianya sendiri sebatang kara dan gila, bebas dari hukum. Membunuh orang juga nggak dosa, namanya gila. Makanya hati-hati sama orang gila, jangan diladenin. Pak tiba-tiba sembelih orang gila, nggak dapat dia hukum. Ya, mau dia mencuri nggak sholat, nggak ada ceritanya hukum untuk orang gila. Bebas dia, dapat kartu bebas. Tapi gimana kalau orang gila dalam asuhan? Maka dia tetap harus dijakati. Misalnya orang yang akalnya kurang tapi masih dalam asuhan misalnya, tetap harus dijakatin, Pak ya, karena badan, zakat atas badan fitrah. Apa ini? Masalah zakat, akhirnya kita zakat itu melalui amil zakat atau pribadi menyalurkan ke pihak yang wajib menerima. Terulangi tadi ya. Abdulnya kita berzakat itu melalui amil zakat atau berzakat sendiri ya, langsung. Sudah paham. Nah, terus kalau toh langsung itu caranya bagaimana? Ini mau jawaban benar apa jawaban kayak mana? Gak enakan. Jawaban yang benar lebih abdul bayar sendiri. Marah hamil kita. Kan dengar dulu. Kenapa? Dengan bayar sendiri kita bisa menentukan mustahik itu sendiri. Paham? Dan lebih langsung nyampenya dan doanya langsung. Tapi kalau nggak sempat, repot, boleh minta tolong amil. Ya, minta tolong amil untuk membagikan. Amil yang dipercaya untuk membagikan. Tapi untuk para amil, ingat, jangan jadi kebanggaan banyak orang zakat ke masjid atau berkurang, enggak ada kebanggaan di sana. Kita tuh jadi amil hanya untuk memfasilitasi, membantu orang untuk bayar zakat. Ya. Bukan alhamdulillah banyak sekarang zakat. Enggak ada cerita kayak gitu. Enggak ada yang bayar zakat alhamdulillah. Kenapa? Mereka sudah bisa bayar zakat masing-masing. Kecuali cari untung. Kalau cari untung lain cerita. Aduh dikit zakat, dikit bagian kita. Gitu ya. Paham nggak kira-kira? Agak saklek ini. Gak apa-apa ya, saklek gitu ya. Tapi kalau repot ke masjid aja, cari aman kita. Ke masjid aja. Kalau repot, nanti khawatirnya tertumpuk di satu tempat. Ya, kalau sendiri-sendiri, misalnya ke si A semua, bro, sedunia ini ke situ. Tapi itu bagus, malah bagus. Kenapa? Zakat itu, dengar ya, di zaman Rasulullah, dengan zakat orang yang tadinya paling miskin jadi orang yang paling kaya. Sekarang ini zakat apa? Dapat beras 10 kilo, duit berapa? Boro-boro dia mau bayar utang, nggak bisa jadi solusi untuk hidup dia. Itu bedanya zakat dulu sama zakat sekarang. Dulu jadi solusi, yang punya utang, yang pun jadi musafir, yang apa tadinya paling miskin jadi paling kaya.
dengan zakat, benar-benar terasa orang itu terbantu. Sekarang terbantu untuk 2 hari, 10 kilo makan, selesai. Makanya disedikitkan, kalau bisa disedikitkan yang penerima itu nggak usah terlalu banyak. Yang benar-benar prioritas, tumpuklah ke dia itu biar terasa benar lebaran mereka. Oh, saya akhirnya banyak ini beras saya. Jangan banyak, kami ini mustahiknya disebar, yang kaya, yang mampu dapat juga cadangan. Ambil lebih banyak dapat. Nah, ini yang dikhawatirkan ya. Zakat itu nggak ada pengaruh sama sekali sekarang. Makanya lebih baik disedikitkan mustahiknya, benar-benar prioritas utama, maka tumpuklah di situ semua. Maka terasa benar ditunggu-tunggu zakat itu untuk orang miskin. Selesai solusi masalah hidup dia gitu. Dalam satu, dan kalau bisa seumur hidup. Malah dia nanti benar. Malah dia pun zakat, kebebanan zakat mal. Dulu ada orang nerima zakat 1 lembah domba. Bayangin, menerima zakat sebesar apa? 1 lembah berupa domba. Berapa ribu itu domba ya? Tadinya dia paling miskin, jadi paling kaya. Itu udah orang zakat semua, tapi zakat mal, zakat ini, zakat itu. Allah. Tadi kan penjelasan masalah penyampaian zakat itu tata caranya gimana kalau langsung? Niatnya. Iya. Zakat itu sebenarnya nggak ada niatan khusus ya. Niat itu tetap. Kaidah niat itu tetap di mana-mana. Niat itu di dalam hati. Nggak boleh terucap di lisan, itu bukan niat. Adapun yang diucapkan di lisan itu namanya menguatkan niat, bukan niat ya, untuk menguatkan niat atau menjaga niat. Tetap niat itu dalam hati. Maka keluarkan saja dengan niat di dalam hati untuk zakat. Ada nggak doanya? Ada doanya, sunnahnya ada. Tapi kalau nggak tahu ya nggak apa-apa, nggak wajib. Paham? Cukup? Lanjut ya. Di pengajian saya dulu di kampung, Ya. waktu setiap Quran kalau di bulan Ramadan, Ya. mereka sudah mengumpulkan zakat. Tetapi di tempat saya itu kan banyak orang Bali, Banyak orang Bali. Bali. Oh ya. Namanya kan dulu. Nah, terus itu dikasih juga bagian zakat. Itu apa wajib atau gimana hukum? Zakat itu untuk 8 asnaf. Ada nggak orang kafir di dalamnya? Sudah cukup ya. Ada. Kecuali kurban. Jadi saya tambahkan, pernah saya ini marahin Pak Payun, kan namanya Pak Imam ini. Kenapa kok orang di luar ini agama kasih? Kenapa? Kalau zaman Nabi Muhammad dulu kan belum banyak yang agama Islam. Itu jawaban dia. Jangan tanya saya, kalau tanya sama dia. Tanya amalan orang sama saya. Saya gimana tempatnya? Hah? Ya kata dia kan waktu zaman Nabi Muhammad belum banyak yang agama Islam. Nabi Muhammad itu mungkin membagikan itu. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan, zakat itu untuk 8 asnaf, fakir miskin, gharib dan lain-lain. Di luar daripada itu tidak berhak menerima zakat. Kalau dia mau menerima zakat, dia harus mualaf dulu. Boleh. Kalau ngeyel, jangan tanya sama saya kalau dia yang ngeyel. Di luar komplek. Tanya dulu sama dia, atau ajak ketemuan saya sama dia. Bukan artinya mengupas. Enggak, orang itu yang ngeyel. Dia kan zaman Nabi katanya, belum banyak orang Islam. Sebaiknya temuin aja saya sama dia. Dia kesini atau saya yang kesana.
Dialog. Kampungnya di mana itu? Ya jauh. Dah. Paham sampai situ ya? Ada yang lain? Laris tuh dagangan kita kali ini. Dapat semuanya. Satu kali lagi ya, satu pertanyaan terakhir. 3. Iya, ini udah satu. Ya udah, ini udah selesai. Wah, silakan. Berkaitan dengan jarak Pak, yang saya tahu kan itu jarak fitrah itu untuk yang bernyawa dari bulan puasa sama bulan Syawal. Nah, kalau ada bayi yang lahir sebelum itu imam naik mimbar, nah itu hukumnya nekat gitu. Itu kita untuk bagi nyalurin zakatnya gimana? Mepet ketika mepet waktu, ya sudah, kalau mepet waktu nggak bisa bayar zakat lagi. Nggak bisa bayar zakat lagi kalau udah mepet waktunya. Kalau batas terakhir bayar zakat, khatib naik mimbar, selesai. Udah. Gimana caranya? Ya udah habis waktunya, mau gimana lagi? Makanya jangan menunda-nunda. Kalau bisa malam takbirat udah malah selesai dibagikan. Untuk apa? Siapa tahu orang yang nggak punya mau bayar zakat. Ini bukan hak dia, memang dia petatang-peteteng nerimanya urusan dia, memang hak dia. Kamu ini dikasih zakat kosong, apa hak saya? Bener emang. Jadi nggak perlu merasa harus terima kasih Pak udah disam, nggak kayak gitu, nggak. Justru kita memohon, Pak tolong diterima zakatnya. Kita yang mohon malah. Dia itu membantu kita untuk mensucikan harta diri badan kita. Jadi jangan bayar zakat seakan-akan lebih zakat kamu. Makasih nggak boleh kayak gitu. Justru dia petantang-petenteng itu lebih berhak daripada kita yang bayar zakat. Kita sama konsep sedekah. Sedekah itu orang yang nerima sedekah dari kita itu yang bantu kita, yang nolong kita. Kenapa? Dia nolong kita untuk menyelamatkan harta kita. Justru dia itu nolong kita, bahkan kita harus makasih sama dia. Jangan minta doa, inilah doain saya ya jadi orang terkaya di bumi ini. Allah baik, sedekah baru Nanti 2.000 ya masuk surga tanpa hisab 20.000 sedekah tolong apa gitu kasihan ngasih 20.000 minta masuk surga tanpa hisab. Ya, orang ikhlas itu tidak membutuhkan apapun atau mengharapkan apapun, meskipun itu hanya ucapan terima kasih atau sikap yang baik dari penerima. Kalau kita sedekah, kita tolong orang, banyak nolong orang, kemudian suatu hari dia bersikap buruk sama kita. Kamu ini padahal udah sering saya tolong, tapi kamu jahat sama saya. Itu nggak ikhlas namanya. Nggak ikhlas itu orang itu. Urusan dia mau buat buruk sama kita, itu nggak ada urusan dengan perbuatan baik kita sama dia, pertolongan kita sama dia. Ciri orang ikhlas itu nggak peduli mau dia jahat, mau dia zolim sama kita. Kalau udah buat baik, udah lupakan, lepas semuanya. Jadi kadang butuh ucapan terima kasih, masih butuh sikap yang baik. Ini jauh dari kata ikhlas. Enggak ada cerita. Air susu boleh dibayar itu Pak, tapi ngelunjak nggak tahu diri. Tapi kalau kita posisi itu, kita nolong orang, biarin aja orang mau zalim, terserah. Kita nggak boleh ngungkit pemberian atau pertolongan kita. Paham semua? Ya, tadi yang mana Pak? Boleh. Iya, boleh. Sampai berkapan? Hanya masing-masing satu. Kalau itu beda. Kita ini dia apakah yang dikontrol oleh kita kan bayar nih. Ya. Ditutup gitu. Ya diminta.
artinya yang tadi juga ikhlas. Kan tidak ikhlas, artinya diminta saya sebagai pegawai. Iya. Kalau hal yang wajib itu lepas dari ikhlas atau enggak ikhlas. Kayak sholat, ikhlas gak ikhlas, kalau wajib tetap harus dijalankan. Sama seperti zakat, pemerintah itu bahkan boleh memaksa untuk membayar zakat. Di zaman Abu Bakar itu kalau nggak bayar zakat diperangi. Maka untuk urusan yang wajib boleh dipaksa. Siapa yang boleh maksa? Orang yang berhak. Siapa yang berhak? Pemerintah. Nah, kita boleh dihukum bahkan kalau enggak mengeluarkan zakat. Kalau zaman Rasulullah seperti itu. Tapi kalau dipegawaikan tidak ya wajib gitu. Langsung dipotong. Ya boleh untuk bayar sendiri. Terkadang saya juga bertanya-tanya, yang dibayarkan dipotong dari gaji itu disalurkan kemana itu nggak jelas juga. Potong dari sekian ribu pegawai, tapi kemana larinya ini? Tapi tetap ayah, bukan urusan kita, urusan mereka. Makanlah sama kamu orang, yang penting saya sudah bayar zakat, selesai urusan kita. Itu mau dibuat dia judi terserah, mau dikorupsi terserah, yang penting kewajiban kita telah tertunaikan. Paham ya Pak ya? Pak Dede? Ya, soalnya sama di paspon Mbak kita nggak hilang. Dan pas komando sekarang, pertanyaannya juga terkait dengan bank saat ini kan banyak yang cenderung terindikasi belum sistem bank ya. Jadi sebenarnya bank itu kan masyarakat ini yang berkaitan dengan aturan agama. Waduh, ini pertanyaan ini berbahaya untuk saya ini. Ada nggak yang ciri bank yang bisa direkomendasi ke perkara lain? Ini bakal ribut ini kalau saya jawab. Ini mau jawaban yang mana ini? Ada yang lembut, ada yang sakut. Tidak ada jadi rekomendasi bank di bumi ini. Nggak ada yang bisa jadi rekomendasi bank yang ada di bumi ini, kecuali banknya Allah Subhanahu Wa Taala. Caranya nabung sama Allah gampang, sedekahin aja banyak-banyak, nanti Allah pulangin berlipat-lipat. Ya, banknya Allah. Kalau suruh saya rekomendasi, nggak ada yang saya rekomendasikan sama sekali. Kalau mau nyimpan, simpan sendiri, bisa berupa emas tapi ada zakatnya. Kecuali mau yang menjamin harta itu Allah langsung. Caranya gampang, sedekahin semua hartamu, pasti Allah balas 10 kali lipat. Percaya nggak? Kenapa nggak sedekah? Masalah ini percaya mulut ya, tapi nggak yakin ya. Percaya tapi nggak yakin. Masya Allah, nggak yakin sama janji Allah. Hah? Ragu sama janji Allah. Astagfirullah, bahaya. Sekarang saya tanya, yakin nggak sama janji Allah? Ragu-ragu nggak sama janji Allah? Hah? Jadi kalau yakin bakal Allah ganti 10 kali lipat bahkan lebih, kenapa masih ngerem-ngerem? Sedekah 200.000 kalian itu bisa menyelesaikan masalah kalian di dunia ini. Percaya nggak? Percaya nggak? Jadi Ustaz Yusuf Mansur nanti saya. Itu cobalah di 10 malam terakhir gini ya, itu ya 100.000 saja, jangan 200.000. 100.000 tiap malam kalian sedekahkan, tapi dengan catatan pas setelah masuk isya. Setelah masuk isya atau setelah sholat isya, jangan sebelum isya, sampai menjelang fajar. Kalau sudah masuk fajar dia hitungannya lain lagi. Maka sedekahkan 100.000 aja tiap malam sampai malam terakhir ini. Sisa berapa malam?
Yang kompak ya ada 5, 7, 8, 6 lagi. Yang mana yang benar? Pokoknya kurang dari 10 hari ya. Siapkan duit 500.000, sedekahkan tiap malam selepas sholat isya atau pas tarawih. Sedekah kemana? Bebas. Mau ke masjid boleh, mau ke fakir miskin boleh, mau kemana aja boleh, terserah. Maka kelipatannya besar. Dan setelah itu berdoa kepada Allah, minta hajatmu ditunaikan. Ini amalan dari seseorang, minta hajatnya ditunaikan. Lihat, tunggu aksi Allah Subhanahu wa taala nanti. Tapi malam ini, dari malam 10 hari, harusnya 10 hari terakhir ini sampai menjelang hari terakhir Ramadan, 100.000 setiap habis isya. Kalau 200.000 kan nanti miskin semua kalian ya. Berat gak 200.000? Berat ya? Kalau semampunya terus. Kalau pelit orang itu masih ditawar lagi. Masih ditawar lagi. Siapkan duit 50.000. Enggak, perintahnya 100. Boleh nggak ditawar? Tapi coba aja dulu. Coba aja dulu, siapa tahu bisa. Ini sebenarnya dulu itu 200.000 satu malam, 10 malam terakhir. Di rata-rata orang tuh menyiapkan 10 terakhir itu 2 juta, 200. Tapi enggak semua orang sanggup 200.000, 100.000. Maka ini disebut apa namanya? Sajaratun nukut itu, ngerti nggak? Pohon uang itu, nah nanti dia berbuah sendiri itu uang yang disedekahkan itu. Tapi bukannya amal-amal aneh ya, sedekah. Tapi setelah sedekah, iringi doamu tuh sebelumnya dengan perbuatan baik. Kalau mau minta sama Allah, iringi dengan perbuatan baik. Paham ya? Jadi kalau mau doa itu diiringi dengan perbuatan baik berupa sedekah. Wabil khusus kalau untuk istrinya yang sakit, keluarga yang sakit, apapun yang sakit, sedekah itu termasuk bisa menjadi penyembuh. Sedekah bisa jadi syifa. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya? Satu lagi tadi. Pade ya tadi, terakhir. Pade. Satu lagi tadi. Sudah tadi. Pade sudah tadi. Oh bang tadi. Enggak ada rekomendasi ya? Tabung sendiri, aku sedekahin. Solusi realnya sedekahin. Beli berangkas sama Pak Sam. Bedanya beda. Nggak ada panitia dalam zakat. Yang ada amil. Nggak ada panitianya. Amil itu bahasa Bahasa Arab amil. Yang mengerjakan zakat. Amil itu satu, sedangkan panitia harus banyak. Maka amil itu cuma satu, Pak ya. Kalau panitia itu banyak. Dalam zakat nggak ada panitia, tapi yang ada cuma amil. Boleh nggak membentuk panitia zakat? Boleh saja. Tapi amil tetap satu, amil. Nggak salah, tapi beda. Amil sama panitia beda. Amil itu punya panitia, boleh amilnya. Paham ya? Paham? Panitia nggak ada. Masuk nggak 8 asnaf tuh panitia? Nggak, berarti nggak. Ada ditambah berarti 9. Apa? Panitia nggak ada. Nggak ada ya? Nggak berhak. Panitia tidak berhak menerima zakat. Coba dia mau ngambil duit zakat, makanlah itu harta orang miskin itu. Di sana ada harta anak yatim, orang miskin, orang yang tidak mampu, orang yang punya utang, orang yang kesusahan dalam perjalanan, makanlah sama kalian. Maka dapat gelar
Ara'aital ladzi yukadzibu bidin. Wahai pendusta-pendusta agama, makanlah harta itu kalau mau. Hah? Jadi kalau mau jadi panitia harus korban diri dan tenaga. Capek, jangan ngarap apapun, cuma ngarap ampunan dari Allah gitu ya. Cuman bantu, jangan minta. Pasti enaknya duit kayak gitu ya. Enggak usah juga. Ini hati-hati, jangan pernah bayar zakat sama orang tua. Walaupun orang tua susah, orang tua tuh nggak boleh menerima zakat dari anaknya. Ya, ngujak itu namanya. Tapi kalau anak berangkat zakat, boleh ya? Ya boleh. Tapi kalau menerima zakat dari kita nggak boleh. Ya. Cukup ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni kita semua, selesaikan masalah kita dan matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya